Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Marani. Di video ini saya akan memberikan konten edukasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau biasa disingkat dengan P3K. Pokok penjelasan yang pertama yaitu penjelasan tentang pertolongan pertama, kedua penanganan P3K, dan yang ketiga yaitu kelengkapan isi kotak P3K. Pertolongan pertama. Apa yang dimaksud dengan pertolongan pertama? Jadi, pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Apa tujuan dari pertolongan pertama? Tujuan dari pertolongan pertama yaitu pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Kedua, mencegah terjadinya cacat. Dan yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Lalu siapa pelaku pertolongan pertama? Jadi pelaku pertolongan pertama yaitu penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Bentuk-bentuk penanganan P3K. Penanganan pertolongan pertama pada orang pingsan. Yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Kedua, letakkan di tempat yang aman, jauhkan dari kerumunan. Ketiga, berikan sirkulasi udara dengan cara memberikan atau melonggarkan baju yang terlalu ketat pada korban agar sirkulasi udara dapat masuk ke tubuh korban. Keempat, yaitu memposisikan tubuh orang yang pingsan dengan cara posisi kepala lebih rendah daripada bagian tubuh lainnya. Hal ini untuk mengalirkan udara serta darah pada tubuh korban. Selain itu, hal ini juga dapat mencegah terjadinya kolaps ataupun tersedak. Kelima, yaitu cek respon. Cek respon korban dengan cara memanggil nama atau menepuk pundak korban secara halus. Keenam, yaitu memberikan cairan dengan cara memberikan air putih dengan intensitas kecil agar terhindar dari dehidrasi. Ketujuh, yaitu hubungi tim medis jika korban pingsan ini beberapa menit kemudian tidak kunjung sadar. Penanganan pertolongan pertama pada luka ringan. Pertama, yaitu mencuci tangan. Kedua, menghentikan pendarahan. Ketiga, bilas luka dengan air mengalir. Keempat, oleskan krim atau salep antibiotik pada luka. Keempat, menutup luka dengan perban atau kasa. Penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Pertama, periksa tempat kejadian. Pastikan tempat kejadian itu aman jika dilakukan pertolongan pertama. Kedua, hubungi bantuan medis segera. Pastikan korban tidak dikerumuni. Keempat, jangan pindahkan korban jika mengalami cedera dalam. Selalu periksa respon, pernapasan, dan denyut nadi korban. Keenam, hentikan pendarahan. Dan ketujuh, atasi shock pasca kecelakaan. Hentikan pendarahan. Bagaimana cara menghentikan pendarahan? 1. Yaitu berlutut di sisi korban. Apabila ada pendarahan, tekan dan tutup luka agar korban tidak kehilangan banyak darah. Ketiga, balut luka dengan kain bersih. Jika tak ada perban, pastikan korban mendapatkan posisi yang nyaman. Cara mengatasi shock pasca kecelakaan. 1. Longgarkan ikat pinggang. Telentangkan korban dengan kondisi rata. Tinggikan kaki setinggi 30 cm. Pastikan korban tetap hangat untuk menghindari hipotermia. Jangan memberikan cairan, apalagi jika korban tidak sadar. Hal ini bisa memicu terjadinya tersedak. Dan yang terakhir, jangan mencabut tusukan pada tubuh korban karena bisa memicu terjadinya infeksi. Penanganan pertolongan pertama pada patah tulang. 1. Mengamati kondisi tubuh korban. Kedua, menghentikan pendarahan. Ketiga, membatasi gerakan dan aktivitas fisik dengan cara memasang bidai. Keempat, menangani pembengkakan dengan cara mengkompres
es yang telah dibalut dengan kain. Kelima, mendatangi rumah sakit terdekat. Cara memasang bidai yang dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama pada patah tulang. 1. Lepaskan atau gunting pakaian korban pada bagian tubuh yang dicurigai mengalami patah tulang. Kedua, letakkan bidai darurat, gunakan papan, kayu, ataupun tongkat yang bersih pada bagian tubuh yang terdapat patah tulang. Ketiga, jika tidak menemukan korban gulung, gunakan pakaian, tali, kertas koran, atau benda apapun yang dapat membantu membebet atau memfiksasi bidai tersebut. Kelengkapan isi kotak P3K. Pada kotak P3K biasanya terdapat banyak sekali barang-barang medis seperti 1. Plester luka, perban perekat, perban roll, kain kasa gulung, peniti, sarung tangan lateks, tisu antiseptik, larutan disinfektan, salep antibiotik, gunting, pinset, termometer, serta obat-obatan tertentu. Pastikan di setiap rumah kalian terdapat kotak P3K untuk membantu pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Oke, cukup sekian penjelasan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Semoga konten ini dapat membantu dan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.